Game yang akan sangat menentukan apakah Indonesia bisa berpeluang besar mendapatkan golden ticket menuju ke Grand Final ke Vietnam atau tidak. Nah, zona sudah terlihat cukup jelas dari pembagian garis pesawat King Kodok. Wow, ini dia. Kita akan melihat early drop yang dipilih oleh masing-masing tim. Revenary dilepas sama Pesakan Sriwijaya, mereka menuju ke area The Maze dan Stone Ridge bakal diambil oleh EVOS Divine. Onyx masih tetap di area Bayfront sama persis seperti hari kemarin dan mereka dari Onyx harus bersiap tertabrak dengan ada tim Heavy dan juga tim Flash yang biasanya rotasi pertama langsung menuju ke area Bayfront. Jadi pertempuran di menit keempat biasanya akan pecah untuk Onyx kecuali nicknya yang akan memulai dan mencari terlebih dahulu. Benar, kalau misalkan sekarang Onyx di area Bayfront, berarti apa yang harus sangat Onyx perhatikan adalah tadi tim-tim yang masih lanjut drop zone-nya ke arah Confi dan juga ke arah Konsil gitu ya. Betul. Karena kelihatan tuh pas dia turun ada juga yang turun ke arah sana. Jadi mereka harus looking forward, visionnya fokusnya ke arah sana. Nggak mungkin orang-orang Refinery tiba-tiba ke Bayfront, nggak mungkin Foundation tiba-tiba Bayfront dan LBT saat ini sudah terpantau. Niatnya mau ngirim orang dapetin info sebanyak-banyaknya tapi terpantau sama Vamos menjadi kill first blood pertama untuk Vamos nih King Kodok. Ya tadi PI Sport itu sempat turunnya berbarengan di sekitaran Revenary tapi pada saat sadar bahwa tidak ada lawan sama sekali akhirnya Elbitnya dikirim untuk menuju ke area bawah. Tidak sempurna memang, tidak sampai ke area kapal selamnya juga, makanya tadi sempat jalan dulu beberapa detik sebelum akhirnya ketahuan juga sama tim Vamos dan diselesaikan dengan begitu cepat. Tujuannya untuk mencari info karena PI Sport ini butuh banget lawan di early guys. Mereka tuh nggak bisa nih tim-tim yang tinggal diam di situ kompon anteng aja, bukan tipikal dari PI Sports. Maka dari itu satu pencarian lawan coba dilakukan dan ternyata hal tersebut justru malah membuahkan hasil yang tidak baik untuk LBT yang harus tumbang. Rotasi cepat juga coba dilakukan oleh tim Flash serta adanya Expand yang bergerak jauh lebih cepat aja. Ya, dan kita lihat Expand juga sadar betul siapa yang dia lawan di atas. Karena memang juga udah banyak pengalaman dari tim Expand untuk bermain berperang di atas. Nah, ternyata Pesakan Sriwijaya cuman minjam drop zone dari abang-abang Virtus Pro. Tapi sayangnya Joel udah terculik terlebih dahulu sama Nero. Membuat Joel harus drop di tempat yang berbeda. Begitu juga dengan OB Guns pun sayangnya Guns. Kandas begitu saja. Sisa seorang Gardu aja di sini. Coba diadu. Aduh Gardu ada animation delay membuat Gardu harus tidak maksimal memberikan firing power. Wow, pembukaan yang bagus dari Pesakan Sriwijaya pada saat mereka turun, kemudian mereka ngeluting secara aman. Itu rotasinya enak banget padahal. Cuma 2 orang lawannya tapi kondisinya terpisah dari Pesakan Sriwijaya sehingga 2-nya kalah, 2-nya lagi pun disusul aja. Iya, dan harusnya sesaat lagi bakal ada aksi. Itu yang gue maksud. Kabi berhasil diculik oleh seorang Rasya. Rasya berhasil dapetin Kabi dan anak-anak Heavy sebenarnya di minimap mulai bergerak mendekat ke arah area Stone Ridge. Somehow kita belum mendapatkan vision. Nah ini dia. Akankah bakal dimakan habis? Walaupun Kabi juga sudah berhasil di revive, tapi Aimgat di sini mendapatkan vision terluas dan juga terjelas. Apalagi udah ada Riptide Adam dan Rasya menuju ke arah Please One. Knockdown di sana langsung dihandle dengan baik. Guys juga dimakan sama seorang Rasya. Satu lagi bukan masalah untuk EVOS Divine kali ini. Sisa Get Nice mencoba melawan 2 player dari EVOS Divine. Satu orangnya masih bisa hidup gara-gara ada Dimitri tentunya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Get Nice akan coba dikejar jauh mungkin dan bakal dihajar dari luar. Kasih pressure lagi. Sayang Emgat jatuh dan Kocel coba adu tembak, adu pistol. Layak ke pistol round di Class Squad. Berhasil secure sama pistol dari seorang Kocel. Di-secure, diaten sama seorang Ray. Satu orang Get Nice kandas, sisa Mufasa aja dan 4 poin eliminasi setidaknya udah dikantongi, cenderung bisa menjadi 5 karena Mufasa jelas sudah depan mata. 1, 2, 3 barengin. Kenapa ditutup? Langsung ada Riptide Adam untuk mengkonfirm satu tim Heavy kandas di Kalahari. Nice sekali EVOS Divine, clean kali ini warnya walaupun memang tadi seorang Mangnya harus tumbang, Rasya juga harus terjatuh. Gak masalah menurut gua karena memang kondisi pada saat melakukan rotasi mereka dalam keadaan yang berpisah antara satu sama lain. Seperti biasa di Kalahari dengan adanya grapple hook itu akan membuat masing-masing player harusnya akan ada yang lebih dulu dan juga yang ketinggalan. Kondisinya tadi Rasya berada di garis terdepan bersamaan dengan satu orang lainnya. Aimgat kalau tidak salah yang akhirnya Aimgatnya harus tumbang, Rasya juga harus terjatuh. Tapi untungnya memang masih ada seorang Ray juga yang datang melakukan revive dan menumbangkan 2 orang sekaligus dan membuat akhirnya EVOS Divine mampu menguasai kompon dengan adanya 4 poin eliminasi yang dikantongi. Betul. Itu udah terbaca banget dan terlihat sekali EVOS Divine siap akan wave tersebut karena
kerasa banget. Menurut gua kerasa banget kayak the way Aim God gerak ke atas. Dia tahu nih orang Santa Catarina pasti ngebaginya ke sini. Ada satu orang yang di sini dan itu terbaca dengan sangat-sangat baik. Makanya retire randomnya difokusin ke satu orang yang depan Aim God tadi gitu ya. Sambil kita lihat juga gimana pergerakan maju mundur yang kurang bold dari Vamos membuat sebenarnya tadi WIG juga punya peluang di pick off lebih banyak lagi orangnya. Yes. Tapi nggak pede, udah kelihatan banget nggak pedenya Vamos makanya narik langsung. Nggak terlalu beresiko mungkin karena memang jaraknya juga masih terlalu jauh gitu kan. Tapi hal yang dilakukan sama Vamos juga nggak membuat mereka 100% aman sebenarnya. Mereka loncat, mereka berpisah, yang mereka juga tumbang gitu aja. Sekarang malah sisa 2 yang sekarang udah mulai terbaca juga. Paysport sekarang udah jadi pemilik panggung karena memang tidak ada yang mengganggu di area refinery. Iya, ini bakal jadi nyaman buat Paysport untuk memilih mau panggung kanan, panggung kiri. Semuanya bisa diamankan oleh PI Sports. Dan kalau kita membicarakan soal EVOS di 2 menit pertama move menuju ke arah Santa Catarina, itu juga nice banget sih. Itu tandanya EVOS emang bertujuan untuk mencari poin karena mereka sadar di 2 menit pertama Santa Catarina pasti masih ada lawannya. Bener. Dan kalau ditahan sampai 4 menit, Stone Ridge pasti bakal ditabrakin sama tim yang dari desap. Kemudian komen pos. Iya, udah itu aja orangnya. Udah itu aja dan kedewasaan EVOS Defense setelah selesai dari momen fight tadi adalah dia tahu oh berarti orang sekitaran Santa atau Confi nih udah gerak. Kita bisa jalur itu bisa kita gunakan nih gitu ya kan tanpa harus terdeteksi sama siapapun. Sambil kita lihat juga gimana suasana situasi di area Bayfront. Onyx tadi sih udah dapet Arsenal Command Post. Betul, ya betul. Kan? Jadi Onyx berarti punya banget bekal untuk menang tempur lawan siapapun. Oke. Dengan line up yang seperti ini, dengan vision yang juga udah diketahui sama Onyx, pergerakan dari Onyx di sini udah cukup pragmatis dan udah meminimalisir segala kekurangan atau posibilitas mereka keculik sama orang. Ditambah mereka kalau gue contek sedikit bahkan bergerak lagi ke tempat selanjutnya King Kodok. Terlalu cepat sebenarnya, cuma EVOS kali ini udah melihat satu tim yang lagi berenang tanpa adanya gangguan. Terlalu polos aja. Iya, dan gue yakin ya at this point Expand tuh gak expect oh my god masih ada orang yang datang dari arah konsil bahkan menuju ke Confi terus nembakin ke arah Santa. Pasti X-Men mikirnya ini orang Confi sih udah kosong sih, udah gerak sih gitu ya kan. Dan ini yang gue maksud gitu. Gara-gara orang-orang Confi sama Santanya udah gerak, EVOS bisa mainin role tersebut untuk kasih pressure seolah-olah masih ada tim di belakang. Bikin orang yang baru aja lewat insecure dan akhirnya mereka ke hold lama di belakang nggak masuk ke zona duluan. Betul, ditambah dengan adanya tembakan dari EVOS kemudian dapat 1 poin eliminasi yaitu membuat dari X-Men tuh harus reset dulu. Reset mereka akan dilakukan di Santa Catarina di menit ke-8. Udah pasti bakal ketemu sama Core Memory yang memang tujuannya lagi ngabsen sisi kanan bawah sampai kanan atas sebelum masuk ke dalam zona. Dan bener aja, sekarang lihat udah buyar kucar kacir 1 per 1 udah pasti bakal ke pick off. Dan ini yang membuat dari X-Men akan menelan kerugian begitu banyaknya. Padahal setelah mereka gerak dari sisi Bayfront terus tahan di Arsenal itu udah cukup tahu buat Expand, tapi mereka pengen nyari tahu lebih sih gitu ya. Emang kadang ada hal yang nggak perlu kita cari tahu lebih lanjut ya King Godok. Iya. Bahaya banget. Nah ini contohnya nih, kayak mereka jadi kejebak ke hold lebih lama di belakang, ketemu tim-tim juga yang lagi mau nyisir area belakang loh. Iya. Dan itu bukan kabar baik untuk tim Expand yang udah semua playernya itu kena revive, artinya secara lootingan nggak gitu proper banget. Nah ini dia, adu tembak terjadi, Jump berhasil dapetin Nafik. Bob juga bakal menjadi orang selanjutnya yang sangat sulit untuk fight back. Sisa Adrian dan juga Lucky dengan binokular yang mungkin masih bisa dia gunakan, tapi ketemunya gak ada Wolf. Udah terpencar kesana kemari, terpisah-pisah dan sambil kita lihat juga POV dari Onyx yang tadi gue bilang juga udah bergerak ke tempat selanjutnya. Nah ini tinggal gimana Onyx nggak ke distract sama orang yang turun dari arah refinery ini. Betul. Iya kan? Itu bakal jadi kuncian juga ya. Karena kalau sampai ke distract justru malah Onyx-nya ngelepas area belakang mereka yang beresiko mereka justru malah ke backstep. Itu. Cuman kalau kita ngomongin X-Man, siap bang pemanasan ya, respect. Game pertama pemanasan, game kedua dapat Buyah, game selanjutnya pendinginan. Iya gimana? Maksudnya pemanasan tuh minggu pertama. Iya. Ini minggu 5, mohon maaf Expand. Makanya nih mohon maaf. Kayak di gitu papan atas gitu, main aja baru hari ini. Main aja baru hari ini dia. Makanya kita respect gitu. Kalau orang dari minggu 4 udah main,
pemanasan minggu 4, boleh lah. Itu. Baru main hari ini, kesempatan Anda hari ini doang loh. Repot. Tapi zona sekarang semakin kelihatan lagi. Semua tim juga memiliki objektifnya yang sama. Refinery harus dilepas secara utuh. Kemudian Onyx juga kali ini harus berfokus expand. Harus cuma di posisi yang ke-11 memang karena udah gak ada jalan keluar lagi. Ya. Tim yang masih berada di luar zona berarti cuma satu tim aja yaitu Core Memory yang memang tadi sedikit terlambat. Berkat adanya expand di sana sehingga pencarian poin eliminasi coba dilakukan. Dan EVOS sudah sampai ke arah Bayfront. Rotasi mereka juga cenderung cukup aman. Bayfront kali ini cukup ramai dihuni sama 2-3 tim yang harusnya akan saling bertemu. Plot twist banget, tadi itu tempat All Gamer Global loncat ke situ dinokularin 2 tim. Pas banget dia loncat di situ masih ke-scan 1 orang dan mereka bakal berperang harusnya sesaat lagi. Tapi sebelum EVOS Divine sampai sana, EVOS Divine udah tahu nih satu squad berada di dekat mereka. Jadi satu squad ini dulu nih yang harus mereka fokusin dengan asumsi di belakang udah gak ada orang. Tapi yang gak kalah mantepnya lagi plot twistnya nanti bakal ada Core Memory yang nge-core EVOS Divine. Nah itu. Ini Core Memory ya, karena tadi tertahan mereka jadi cenderungnya nge-core EVOS Divine. Padahal kalau nggak ada expand tadi, ini di sini jadi pertempuran 3 tim, EVOS, Core Memory dan juga tim Flash gitu kan. Betul. Itu harusnya bakal jadi strategi yang bisa terjadi dan sama-sama nahan sampai semuanya masuk dalam zona. Cuman kalau kayak gini ceritanya, EVOS Divine membuka tembakan Core Memory-nya yang bisa dapat keuntungan karena cenderung bisa join ke dalam 2 arah sekaligus. Tapi Core Memory juga karena mereka terlambat, mereka harus segera cepat-cepat ambil kompon. Takutnya mereka justru malah dihajar sama tim yang berbeda. Ini dia, aksi tak terhindarkan ternyata di tempat yang berbeda. WAG niatnya mau coba surprise attack menuju ke All Gamer Global. Tapi ternyata bukan cuma ada All Gamer Global, tembakan-tembakan panas datang dari arah Visaka Sriwijaya dan juga Onyx yang memanfaatkan momentum tersebut membuat WAG kehilangan 3 penggawanya. Tersisa seorang Alan aja. Mungkin dia memiliki 8 glual, tapi apakah 8 glual tersebut mampu menahan 3 player yang datang dari All Gamer Global menuju ke arah Alan? Di belakang udah ada Dio, bakal cabut menggunakan grapple hook. Masih punya double glual reflect yang bagus, tapi Riptide Rhythm akan memastikan seorang Alan kandas di peringkat ke-10 untuk WAG. Dan All Gamer Global juga harus berpikir secepat mungkin, seinstan mungkin, tapi kita lihat sudah ada Portal Go yang disiapkan sebenarnya. Betul, Portal Go untuk escape way juga masuk dalam zona. Dan benar apa kata Aji, plot twist banget. WAG waktu melakukan scanning dengan penggunaan binokular tidak ada orang. Pas datang kok full satu tim, loncat tiba-tiba hadir. Ada Diu di sana yang dapat 1 orang cepat. Sehingga WAG real guys, itu bukan rezeki dan harus tumbang secara cepat juga oleh EG Global yang ngebuat EG Global sekarang udah mulai mendapatkan 3 poin eliminasi nih ya. Iya. Dan Onyx sih udah punya banget nih. Onyx udah punya banget winning conditionnya untuk natak-natakin tim-tim yang ada di bawah. Yang dari arah Bayfront. Dengan catatan orang yang kayak Famosnya ini, terus juga PI Sportsnya ini juga nggak nembak ke arah Onyx. Tapi lebih bagus lagi Onyx punya awareness yang mantep. Sehingga dia melihat peluang sekecil apapun untuk memberikan serangan-serangannya menuju ke arah tim yang coba masuk ke zona selanjutnya. Terutama Onyx yang juga sudah menyadari ada lagi satu tim menggunakan launchpad yang mendekat menuju ke arah Onyx. Harusnya di momen yang sama juga bisa dimanfaatkan sama Visaka Sriwijaya dan juga ada tim All Gamer Global beserta God of War dari grounding yang paling tinggi. Oke, ini harusnya saat lagi bakal jadi momen untuk Visaka Sriwijaya dan juga All Gamer Global. At the same time, 1 orang udah terculik dari seorang Guns. Masih bisa ditolong harus sama Gardu. Joel nggak boleh kecolongan, tapi Obey yang malah kecolongan membuat Visaka Sriwijaya menjadi rendah winning conditionnya. Joel hanya akan mengamankan dirinya dan berusaha tidak diketahui oleh siapapun. Dan di bawah sana juga ada terjadi peperangan antara Core Memory melawan tim Flash. Dan dimanfaatkan dengan maksimal oleh EVOS Divine. Berhasil mendapatkan kill steal-nya ini yang gue maksud kill steal ya. ABCD dan juga The Zom akan menjadi confirm untuk EVOS Divine dengan 8 poin eliminasinya. Sekarang 7 tim yang tersisa King Kodok. Ya, lagi-lagi kita kalau berbicara soal Visaka Sriwijaya, mereka menurutku telat move pada saat komponi yang dimiliki sama PI Sport tadi tuh pure masih kosong. Mereka tuh nahan di bebatuan karena memang ada tembakan dari tim Famos. Cuman yang nggak dilakukan sama Visaka Sriwijaya adalah melakukan scanning sisi kirinya. Sehingga hal tersebut membuat mereka harus diratakan dengan adanya EG Global. EVOS so far nyaman banget, so far enak banget dari segi posisi. Mereka juga dapat 1 buah batu yang akan membuat mereka cukup strong bertahan di area late game. Terlebih lagi Onyx yang bertahan di dalam satu kompon akan menjadi incaran untuk tim-tim yang sudah pasti mau masuk ke dalam zona nih ya. Itu dia. Udah langsung dikasih sebuah Crucian Grenade
Udah dikasih resource Fosir juga, jadi Rasya juga udah bisa handle sebelah kirinya. Rasya jangan sampai kecolongan karena kelihatan ada 2 squad di depan mata dari EVOS Divine. Oh my god, selain Lauho berhasil menculik seorang Joel yang tadi udah berusaha nggak kena notice siapapun, Zwes juga harus kandas dari pecahnya peluru yang datang dari anak-anak P-Sport. Dan God of War sekarang dalam masalah. Ada Rasya di depan, di sebelah kanannya, di kirinya juga ada P-Sport. Coba lempar dulu frag sebuah Christian Grenade menuju ke arah Rasya, tapi masih kurang cukup. Dan itu dia, oke, berkelebaran terculik satu orang Cidoy. Sekarang Dew juga bakal mencari korban selanjutnya di tangan EVOS Divine. Di sana bakal langsung kandas. Onyx juga bakal melakukan pergerakannya yang sangat bold menuju ke arah anak-anak dari P-Sport. P-Sport kabur, ada masih hidup, Zero bersama Wing juga masih hidup. Heimgard bakal mainin momentum di arah atas, dapat 1 orang. Masih ada Gardu di sana, bakal coba diajar Riptide, ada menuju ke arah Gardu dan juga Don't Cry bersama LBT di sana. Masih bisa manfaatin momentumnya. Gardu kandas dan langsung Ray coba regroup menuju ke arah teman-teman dari EVOS Divine dan bakal mencari Onyx. Tim selanjutnya bakal dikat sama EVOS Divine. Coba diadu di sini. EVOS Divine apakah mampu bertahan? Karena Heimgard berhasil dapetin 1 orang. 2 orang dibantu sama Kocel di sana, langsung berhasil dapetin 1 orang Wing. Dan ada pun kandas. Onyx sisa sendirian aja. Seorang Zero. Gak banyak yang bisa Zero lakukan. Tapi kebetulan sudah ketarik karena EVOS. Ini bakal menjadi peluang untuk EVOS Divine kali ini. Udah kelihatan. Ada Don't Cry, dapat tembak. Masih sabar, oke, tungguin. Depan mata masih ada Rasya, ternyata menjadi peluang yang sangat besar untuk EVOS Divine kali ini. Karena belum berhasil diculik sama Kocel 1 orang. Langsung commit. Tonnya juga berhasil dikandaskan. Sisa Woi sama 1 player lagi dari God of War, Dian dan juga Woi. Ada Rasya di sana. Mau kemana deh? Ada yang ke sana. Dan Woi bersama Dian panik. Depan mata Rasya berhasil dapetin Dian. Dan 1 orang lagi yaitu Woi punya Krono. Ya mungkin menyelamatkan seorang Woi. Karena EVOS di sini ada 18 poin eliminasi menuju ke 19 poin eliminasi. Hasta la vista. 19 poin eliminasi dan Goya untuk EVOS Divine.